Baik, selamat bertemu. Salam sehat, salam sukses buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mempelajari bersama tentang IC op-amp atau operational amplifier. Sebagaimana kita tahu, komponen-komponen elektronika itu terdiri dari minimal ada dua jenis atau dua kelompok, yaitu komponen pasif, kita sudah bahas sebelumnya, misalkan RC, L, transformator, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kelompok komponen aktif. Nah, komponen aktif ini dibagi lagi menjadi dua. Ada komponen yang khusus berorientasi untuk digital. Kemudian ada komponen aktif rangkaian elektronika analog. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas masalah operational amplifier, biasa disingkat dengan op-amp. Operational amplifier ini adalah sebuah IC yang sebenarnya berorientasi pada elektronika analog. Walaupun IC ini bisa digunakan sebagai konverter merubah analog menjadi digital. Nah, simbol yang biasa kita gunakan adalah sangat sederhana seperti ini. Ada kakinya dua input dan satu output. Kemudian ada dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan positif dan sumber tegangan negatif. Namun sering digambarkan sangat sederhana seperti ini saja. Jadi ada input yang bernotasi minus, kemudian ada input yang bernotasi plus. Yang bernotasi minus ini adalah input inverting namanya, di mana kalau inputnya menerima tegangan di sini, maka outputnya akan berbeda fase 180 derajat dengan input. Kemudian yang bernotasi plus ini non-inverting. Jadi kalau inputnya dimasuki melalui input ini, maka outputnya sama fasenya dengan input. Nah, ini simbol yang sangat sederhana ini. Dalam penggunaan rangkaiannya nanti kita akan tunjukkan sedikit. Kemudian untuk bentuk fisiknya dari op-amp ini biasa yang paling umum, op-amp yang paling umum, yang paling sederhana untuk penggunaan umum, yaitu UA741 atau LM741. Jadi kalau 741 itu orang sudah tahu, oh itu op-amp. Seperti itu. Lalu bentuknya hanya seperti ini. Jadi ada 8 kakinya. Ya, kaki 1, kaki 2, kaki 3, kaki 4, kaki 5, 6, 7, dan 8. Biasanya seperti itu. Nah, kenapa kaki satunya ada di sini? Tanda-tandanya adalah ini. Jadi ada semacam tekukan atau teluk di sini. Kemudian ada tanda pada ujungnya ini. Ya, inilah kaki satu. Jadi untuk penggemar atau hobis yang menggunakan IC, biasanya semuanya seperti itu. Jadi untuk kaki satu itu dimulai dari sini. Ini pengetahuan yang harus kita lihat dan harus kita tahu bahwa kaki satunya ini. Ya, kaki satunya di sini karena pada ujung daripada tekukan ini atau teluk ini, kemudian ada titiknya di sini, berarti ini kaki satu. Dan seterusnya dihitung ke sana. Kebalikan jarum jam kalau dalam menghadap seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sampai 8-nya ada di sini. Jadi bukan 1 di sini, 2 di sini, atau 1 di sini, 5 di sini, bukan. 1 di sini, 8-nya ada di sini. Seperti ini. Ya. Jadi 1, 2 sampai 4, kemudian 5, 6, 7, 8. Lalu simbol ini tadi di dalam rangkaian dalamnya seperti ini. Kaki satunya itu offset 0. Offset 0 itu untuk mengatur posisi tegangan offset atau tegangan input. Kemudian kaki 2-nya sebagai input inverting, kaki 3-nya sebagai input non-inverting, kemudian kaki 6-nya sebagai output. Lalu kaki 7-nya sebagai positif. Ya, positif VCC, ya, positif VCC. Kemudian kaki 4-nya negatif VCC. Nah, VCC ini dicantumkan di sini 15, ini hanya acuan saja.
karena VCC-nya bisa bervariasi sampai 22 volt. Jadi kalau ini 15 berarti 30 volt. Dia mampu diberi tegangan sebesar 30 volt, yaitu 15 positif dan ke 15 negatif. Nah, inilah rangkaian dalamnya dari IC op-amp ini. Jadi kita bisa memahami simbolnya seperti ini, bentuk fisiknya seperti ini, lalu rangkaian dalamnya seperti ini. Jadi dalam praktek sudah pasti rangkaian dalam ini yang kita gunakan untuk dihubungkan atau dikoneksikan dengan komponen-komponen luar atau komponen baik pasif maupun aktif. Ini yang pertama. Yang kedua, komponen op-amp ini atau piranti op-amp ini bisa dipakai sebagai penguat, bisa dipakai sebagai konverter, bisa juga dipakai sebagai filter. Apa itu penguat, apa itu konverter, apa itu filter, akan kita tunjukkan atau akan kita pelajari sedikit walaupun hanya garis besarnya saja, karena kita tidak akan masuk pada rangkaian aplikasinya untuk video ini. Nanti pada video yang lain kita akan masuk pada aplikasi. Nah, sebagai penguat op-amp ini, sebelum masuk ke penguat dulu, op-amp ini sebenarnya rangkaian dalamnya seperti ini. Ya. Jadi sangat besar sebenarnya. Dalam IC seperti ini ada minimal di dalamnya ini ada 20 transistor sudah dipadukan menjadi satu seperti ini. Jadi ini rangkaian dalamnya. Saya tidak bermaksud untuk mempersulit pemahaman, tapi ini saya hanya ingin menunjukkan saja bahwa op-amp itu terdiri dari sejumlah 20 minimal. Jadi kalau dihitung ini silakan nanti dihitung saja. Ini ada 20 transistor yang dirangkai menjadi satu. Kemudian outputnya hanya 8 kaki, yaitu kaki 3, saya tidak urut, kaki 3 sebagai input. Kemudian ada kaki satunya, ada kaki 2-nya sebagai input inverting. Kemudian kaki 6 atau pin 6-nya. Kemudian pin 7, pin 4, pin 6. Ya. Ini pin 6, ini pin 5. Jadi pin 5, pin 2, pin 3, pin 1. Ya, kemudian pin 7, pin 6, pin 4. Ya. Kita lihat kenapa pin 8-nya tidak ada di sini, karena no connection, NC. Ya, pin 8-nya tidak terhubung atau tidak terpakai sebenarnya. Jadi hanya sebagai pelengkap pinnya saja, pelengkap kakinya saja. Jadi yang ternyata yang terpakai itu hanya kaki 7 dan seterusnya seperti ini, ya, seperti ini. Nah, inilah rangkaian sesungguhnya di dalam integrated circuit ini atau dalam IC ini yang wujudnya seperti ini, yaitu 741, ya. Nanti 741A, 741C itu nanti tergantung besarnya tegangan power supply atau tegangan pada kaki 7 dan kaki 4-nya. Itu sebenarnya seperti itu. Lalu kita lanjutkan sebagai penguat, minimal ada 4 penguat yang dapat saya angkat pada kesempatan ini, yaitu penguat inverting, ya. Penguat inverting, kemudian penguat non-inverting, penguat diferensial, dan penguat jumlah. Kita lihat sedikit, kita coba review. Penguat inverting ini diambil dari kaki, ya. Kaki ini input yang pertama ini biasanya kaki 5, ya, kaki 5 itu kaki 3, ya. Non inverting itu kaki 3, kaki 2 itu inverting. Jadi ini kaki 3, ini kaki 2. Nah, untuk rangkaian inverting ini seperti yang saya sudah singgung tadi bahwa masukan dari sini, misalkan bentuk gelombangnya mulai dari 0 ke atas, 0 ke plus, maka di sini mulai dari 0 ke negatif sehingga terbalik. Fasenya menjadi berbeda dengan inputnya, outputnya beda fase dengan inputnya 180 derajat. Lalu faktor penguatnya sangat dipengaruhi untuk semuanya, untuk penguatan 4 ini, ya, jadi baik yang non-inverting maupun yang inverting, inverting, non-inverting, kemudian penguat diferensial dan penguat jumlah.
penguat dari rangkaian ini dapat kita rancang sendiri. Caranya bagaimana? Yaitu hanya ditentukan, penguatnya hanya ditentukan oleh dua tahanan ini. Jadi ada RF ya, atau air feedback ya, atau di sini R2, dalam gambar ini R2 dengan R1 ini, yaitu R2 bagi R1 menjadi penguat. Jadi kalau misalkan kita ingin 10 kali penguatannya, maka R2-nya 10, R1-nya 1. Sehingga jadi penguatannya, jadi misalkan 1 milivolt pada inputnya, maka di sini akan keluar 10 milivolt. Atau 1 volt menjadi 10 volt, misalnya seperti itu. Walaupun tegangan outputnya dibatasi oleh VCC-nya. Jadi penguatannya dapat kita tentukan sendiri dengan menentukan R2 dan R1, yaitu R feedback-nya dan R input-nya untuk inverting ini. Lalu terminal non-inverting-nya dihubungkan dengan ground, lalu input dari terminal inverting, output-nya yaitu kaki, biasanya kaki 6 ya, diambil dari output ini. Jadi sekali lagi penguatannya hanya ditentukan oleh 2 R ini. Di sini juga saya cantumkan ya, V out per R2 itu sama dengan minus V in per R1. Kemudian V out per V in sama dengan R2 per R1. Ini saya cantumkan di sini walaupun ini sangat kecil dilihat ya. Ya. Jadi penguatannya hanya R2 dibagi R1. Jadi perbandingan penguatannya dapat dibuat seperti itu. Ini untuk inverting karena di inputnya diinjeksi atau disuntik melalui terminal terminal inverting atau terminal minus. Kemudian untuk rangkaian non inverting seperti ini. Jadi non invertingnya inputnya diambil dari atau dimasukkan melalui terminal non inverting atau terminal plus. Lalu terminal minusnya dihubungkan dengan R1 tadi, lalu dihubungkan dengan ground. Kemudian R2-nya tetap antara output dengan V inverting, dengan terminal inverting. Sama juga, yaitu penguatannya R2 per R1. Ya, R2 per R1. Walaupun ada sedikit perubahan, yaitu pada penguatan tegangannya, ya, ada sedikit perubahan yaitu 1 per R1 tambah R2. Tapi pada umumnya ya 1 tambah dengan R2 dibagi R1 itu untuk non inverting penguatannya. Jadi tetap sama, penguatannya ditentukan oleh R2 dan R1. Ya, ingat rumusnya, ini rumusnya. V out ini, kemudian penguatan tegangannya yaitu 1 dibagi dengan R1 ditambah dengan R2. Ini untuk non-inverting amplifier. Kemudian untuk yang diferensial ini dua-dua inputnya ya, baik non-inverting maupun inverting dimasuki atau disuntik dengan tegangan input V1 dan V2, yaitu diferensial ini artinya pembeda. Jadi perbedaan tegangan pada outputnya adalah penguatan dari beda tegangan antara V1 dan V2. Jadi kalau V1-nya lebih besar berarti non-inverting, kalau V2-nya lebih besar menjadi inverting. Seperti itu. Jadi V out-nya sama dengan R2 dibagi R1 dikali dengan V2 dikurangi V1. Kenapa V2? Karena kurangnya ada di V2-nya. Nah, ini untuk penguat diferensial, jadi penguat yang ketiga. Kemudian yang berikutnya penguat jumlah. Penguat jumlah ini sebenarnya sama, ya. Hanya bedanya V out-nya itu diperoleh dari penjumlahan, ya, R1, R2 atau V1 dan V2 ini, ya, lalu dikalikan dengan jumlah dari V1 dan V2 lalu diperkuat oleh R4 dengan R ini. Jadi V out-nya sama dengan minus V1 dikali dengan
R4 dibagi R1, ya, R4 maksudnya R4 ini R4 tetap R4 bagi R1 di minus atau dikurangi dengan V2-nya dikali dengan R4 bagi R2 karena untuk ini, kemudian yang berikutnya dikurangi lagi dengan V3 dikali dengan R4 dibagi dengan R3. Jadi jumlah dari V1 dan V2 ini akan diperkuat oleh R4 menjadi tegangan outputnya. Itu secara garis besar seperti itu. Nanti dalam rangkaian-rangkaian aplikasinya kita akan bahas lebih dalam. Ini hanya kulitnya saja. Kemudian untuk konverter, ya, konverter yang dimaksudkan di sini adalah rangkaian pengubah dari analog ke DC atau dari analog ke digital atau sebaliknya dari digital ke analog. Jadi bisa dua, bisa merubah tegangan digital menjadi analog, rangkaiannya seperti ini, yaitu digit atau bit yang paling bawah ini adalah bit yang low atau LSB-nya, kemudian yang D3 ini atau digit yang paling di atas ini adalah MSB-nya. Jadi kalau misalkan ada 4 bit seperti ini atau 4 digit seperti ini dari biner, ya, dari digital, dia akan dirubah. Kalau misalkan 100 berarti 1 hanya D0 saja yang 1, maka outputnya akan keluar berapa. Lalu penguatannya sama juga sebenarnya. Penguatannya tetap seperti ini, hanya gambarnya ini kalau R7 ini 2R, R-nya ini misalkan R-nya ini R, kemudian ini juga R. Kalau R ini misalkan 1, maka R7 ini 2. Kenapa? Karena 2R. Demikian juga di sini. Ini RF ini atau R feedback ini juga 2R. Berarti kalau ini 1 berarti ini juga 2. Kalau ini 10 berarti ini 20. Ini 10 berarti ini 20 dan seterusnya seperti itu. Jadi 2R, kemudian 2R, ini R, kemudian 2R dan seterusnya. Berarti R ini, ya, akan menjadi 2R kalau dipakai sebagai R1. Jadi kalau misalkan ini 5 ohm misalnya, ini akan menjadi 10 ohm dan seterusnya seperti itu. Lalu kalau konverter digital ke analog ini sudah pasti output ini tergantung dari penjumlahan berapa bit ini. Jadi kalau semua bit ini misalkan ini 1 semua, berarti ini akan 15 volt. Kalau 1 berarti hanya misalkan 1 misalkan hanya 1 volt misalnya, kemudian dua ini 1 misalkan 3 volt dan seterusnya. Jadi seperti fungsi biner dengan analog. Kemudian yang berikut kita merubah dari analog menjadi digital. Rangkaiannya seperti ini. Jadi cukup sederhana, ya. Cukup sederhana. Jadi kalau misalkan analognya V-in-nya berupa analog, apa itu analog? Misalnya seperti itu, ya, bentuk sinusida atau gelombang sinus misalnya. Ya, gelombang sinus, maka di sini akan keluar gelombang segi 4 atau digital. Misalnya seperti itu. Jadi rangkaian dasarnya seperti ini, walaupun nanti dalam rangkaian aplikasinya sudah barang tentu akan ditambah dengan rangkaian-rangkaian lain pelengkap. Jadi ini hanya dasar saja. Kemudian yang fungsi yang ketiga menjadi filter. Sebagaimana kita tahu filter ini ada dua macam, ada filter pasif, kemudian ada filter aktif. Ini yang saya maksudkan di sini, op-amp dipakai sebagai filter ini adalah filter aktif. Ya, filter aktif. Kalau pasif, ya kita hanya menggunakan L dan C saja. Itu kita sudah banyak tahu tentang itu. Nah, kalau misalkan op-amp ini dipakai sebagai filter aktif, ini juga ada dua macam, ya. Ada filter aktif lolos bawah dan ada filter aktif lolos atas. Artinya apa? Artinya ada batas frekuensi yang sampai yang dibatasi. Kalau
misalkan ini 1 kilo suara itu dari 20 Hz sampai 22 kilo misalnya, ya, suara kita. Jadi kita hanya batasi di sekitar 10 atau ya 20 misalnya, 20, jadi hanya gambarnya seperti ini misalnya. Berarti ada batas atasnya, ada batas bawahnya. Kalau rangkaian batas bawah seperti ini, jadi R2-nya tetap seperti yang pertama tadi, seperti rangkaian penguat, namun kita tambahkan C untuk menentukan batasnya. Kenapa kita tentukan batas pakai C? Karena C ini akan meloloskan frekuensi tertentu sesuai dengan RC-nya ini. Jadi RC ini menentukan time konstannya untuk meloloskan berapa frekuensi yang diloloskan keluar ke sana. Kalau seperti ini berarti semua frekuensi tinggi dia loloskan. Ya, semua frekuensi tinggi dia loloskan. Nah, nanti dalam rangkaian aplikasinya juga ini ada teori tersendiri. Jadi hanya gambar khusus saja. Jadi kalau misalkan frekuensi yang tinggi dia loloskan lewat sini dan akan dibuang. Lalu frekuensi yang ditentukan akan diperkuat di sini. Kita buat lagi rangkaian penguat dan sebagainya untuk perkuatnya sehingga ini lebih cenderung ke bass atau frekuensi rendah rangkaian yang ini. Jadi ini rangkaian untuk lolos bawah, ya. Jadi bawahnya yang ditahan, ya, atau bawahnya yang disimpan, yang diperkuat, atasnya yang dibuang. Kemudian untuk lolos atas, ya, rangkaian ini akan dirubah, C-nya akan dimasukkan pada R1, ya, kalau itu untuk lolos atas seperti ini. Jadi C-nya dipindahkan ke sini, ya, dipindahkan ke sini sehingga C yang sudah ditentukan saja yang akan masuk ke sini, yang bawah dia tidak akan masuk karena C ini meloloskan frekuensi yang lebih tinggi tapi melepas atau menggroundkan frekuensi yang lebih rendah. Jadi yang lebih tingginya dia loloskan, dia perkuat di sini dengan batas berapa tergantung RC, yaitu C1 dan R1-nya yang menentukan. Itu ada perhitungannya sendiri. Namun gambarnya seperti ini, gambar rangkaian seperti ini, kemudian gambar grafik kalau grafik penguatan tegangannya sesuai dengan frekuensi lalu digambarkan di kertas analog, kertas ini semi-log misalnya seperti itu. Demikian juga yang ini tadi. Jadi digambarkan di kertas log, ya. Di kertas log itu ada teorinya sendiri, cara menggambarkannya, cara mengukurnya dan seterusnya. Jadi ini untuk lolos bawah, kemudian ini untuk lolos atas. Kemudian yang terakhir rangkaian bandpass, ya, rangkaian bandpass ini seperti ini. Jadi lolos atasnya dulu, kemudian dibatasi lolos bawah. Jadi ini lolos atas, yang atasnya yang lolos, kemudian di sini di bawah. Jadi kalau ini disambung akan terbentuk sebuah bukit yang ada batas di bawahnya, ada batas juga di atasnya. Ini rangkaian seperti ini, ya. Jadi ini tadi kalau ini lolos bawah digambarkan di sini, ini lolos atas digambarkan di sini. Jadi lolos atas dulu, lalu diperkuat, lalu bawahnya ditahan, lalu atasnya dibuang. Jadi ini namanya rangkaian bandpass atau pita, rangkaian pita penguatan, ya. Seperti itu. Saya kira untuk kali ini video pengantar untuk OPM ini hanya demikian saja, hanya sekian. Nanti pada rangkaian-rangkaian aplikasi yang lain akan kita lebih bahas memperdalam di rangkaian penguat, baik inverting, non-inverting, rangkaian diferensial, penguat diferensial, dan penguat jumlah, atau rangkaian konverternya maupun rangkaian filternya. Jadi kalau filter itu biasa dipakai di rangkaian equalizer dan sebagainya. Kemudian rangkaian konverter biasa dipakai pengubah dari analog digital. Kemudian rangkaian jumlah, misalkan penguat jumlah ini dipakai pada preamp dan sebagainya karena penguatannya bisa diatur setinggi mungkin. Kemudian mic 1, mic 2 dan seterusnya seperti itu. Saya kira itu yang terpenting pada kali ini, ya.
yang saya anggap itu penting. Ya, mudah-mudahan nanti kalau misalkan ada pertanyaan dapat ditanya langsung kepada saya, baik melalui WA saya maupun lewat channel YouTube. Saya kira demikian, mudah-mudahan berguna. Selamat belajar, sukses buat kita semua.